Halo, salam jumpa kembali di video self learning Blue Ocean Training Center untuk materi food handling dan food safety. Kali ini saya akan membahas tentang bakteri patogen dan perkembangbiakannya. Oke, apakah Anda semua memahami bahwa selain sebagai seorang koki Anda harus juga bisa memasak dan menangani makanan dengan baik, Anda juga harus mengetahui bahwa makanan yang Anda siapkan itu bisa tercemar atau terkontaminasi dengan bakteri. Nah, bakteri itu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Bakteri yang jahat ini biasanya disebut sebagai bakteri patogen yang bisa menyebabkan sakit. Nah, terkait dengan makanan, bakteri patogen ini bisa memicu terjadinya kasus keracunan makanan atau foodborne illness. Bagaimana sebagai seorang food handler, koki, dan steward Anda bisa menghambat atau kemudian mengendalikan perkembangbiakan bakteri patogen ini agar pada akhirnya nanti Anda bisa mencegah terjadinya kasus foodborne illness atau keracunan makanan di kapal atau dapur atau tempat kerja Anda. Baik, salah satu hal yang paling penting yang perlu Anda pahami terkait dengan bakteri adalah bakteri ini adalah makhluk uniseluler, jadi mikroorganisme uniseluler. Uni itu artinya satu, seluler itu sel ya. Jadi bakteri ini memiliki satu sel. Jadi bisa dibayangkan bakteri ini sangat cepat berkembang biak. Berkembang biaknya bukan dengan cara bertelur atau melahirkan seperti mamalia gitu ya atau manusia, tapi cara perkembangbiakan bakteri adalah dengan membelah diri dari satu sel, nanti dia berkembang biak atau membelah diri menjadi dua, lalu 4, 8, dan seterusnya seiring bertambahnya waktu. Oke, jadi perkembangbiakannya sangat cepat, hanya dalam hitungan menit. Di salah satu referensi ada yang mencantumkan perkembangbiakan bakteri itu waktunya sekitar 10 sampai 20 menit. Ada juga yang mencantumkan atau menyampaikan perkembangbiakan bakteri itu antara 10 sampai 30 menit. Tapi intinya sangat cepat ya, dibandingkan dengan manusia yang sangat kompleks, tidak hanya terdiri dari satu sel kalau manusia. Tapi bakteri karena satu sel, jadi waktu perkembangbiakannya juga sangat cepat. Oke, sekarang sebagai seorang food handler supaya bisa mencegah terjadinya kasus foodborne illness atau keracunan makanan atau kasus food poisoning, ada satu senjata yang perlu Anda pahami gitu untuk mengendalikan perkembangbiakan bakteri, yaitu dengan FATOM, FATTOM. FATOM itu merupakan akronim dari 6 kata. Jadi huruf awal dari 6 kata ini. Pertama, food, kemudian acidity, lalu yang ketiga adalah time, and then yang keempat adalah temperature, lalu oxygen, dan kemudian moisture. Jadi makanan, tingkat keasaman, waktu, suhu, oksigen, dan kelembaban. Nah, 6 fatom ini, 6 faktor yang disebut atau diistilahkan, diakronimkan dengan fatom ini, nanti jika misalkan Anda bisa manipulasi atau modifikasi, lalu Anda pada akhirnya nanti akan bisa mengendalikan perkembangbiakan bakteri ya dengan memahami fatom ini. Oke, jadi kita mulai dari F yang pertama ya, food. Food atau makanan itu ada yang terkategori potentially hazardous food atau makanan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Tapi ada juga yang kategorinya low risk food. Jadi makanan yang ya nggak terlalu butuh penanganan khusus. Ketika bicara soal PHF atau potentially hazardous food, makanan yang tinggi risikonya untuk rusak atau tercemar gitu. Jadi contohnya yang termasuk kategori potentially hazardous food atau PHF ya, itu adalah daging mentah, kemudian ayam mentah, ikan, atau mungkin hidangan-hidangan yang tersaji secara mentah ya, sashimi atau mungkin beef tartare atau salad seperti itu termasuk kategori potentially hazardous food, makanan yang butuh ditangani khusus biasanya dengan menggunakan cold storage atau menggunakan kontrol suhu rendah ya, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri. Itu yang pertama, food. Kemudian yang kedua, patom yang kedua adalah acidity atau tingkat keasaman. Bakteri patogen itu paling menyukai kisaran tingkat keasaman 4,6 sampai 7,5 ya. Dulu Anda ingat ketika mungkin di bangku sekolah mempelajari
tentang pH ya atau tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman itu kisarannya antara 0 sampai 14. Kemudian 7 adalah pH atau tingkat keasaman netral. Nah, bakteri patogen ini menyukai tingkat keasaman di kisaran 4,6 sampai 7,5. Jadi jika ada makanan atau lingkungan yang kondisinya atau situasinya adalah 4,6 dari sisi pH adalah 4,6 sampai 7,5, bakteri akan berkembang biak dengan pesat di situ. Oke, jadi jika kita mengetahui fakta atau data terkait dengan acidity atau tingkat keasaman yang disukai bakteri di kisaran 4,6 sampai 7,5, berarti untuk bisa mengendalikan bakteri, Anda harus bermain di pH kurang dari 4,6 atau lebih dari 7,5. Karena di pH itu bakteri patogen tidak suka berkembang biak. Nah, yang paling ideal adalah pH kurang dari 4,6 karena sebagian besar manusia menyukai makanan yang asam atau pH-nya kurang dari 4,6. Contohnya adalah seperti makanan-makanan fermentasi, entah tape atau kemudian kimchi mungkin bagi penyuka makanan Korea, ada juga mungkin sauerkraut dan berbagai macam jenis makanan-makanan atau minuman fermentasi yang pH-nya di kisaran 3 sampai 4 ya. Jadi di makanan-makanan yang kondisinya asam itu bakteri patogen tidak mau berkembang biak. Faktor yang ketiga adalah time. Waktu adalah salah satu faktor yang sangat dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak. Jadi, ketika Anda tahu informasi atau pengetahuan bahwa bakteri itu berkembang biak seiring berjalannya waktu, maka Anda harus bisa mengendalikan waktu kerja Anda. Anda harus bisa mengontrol berapa lama Anda handling makanan gitu. Jadi lebih cepat lebih baik karena ketika Anda berada di gali atau berada di dapur menangani makanan, mempreparasi, memasak, menyajikan dan seterusnya itu Anda harus bekerja dengan seefisien mungkin secara dari sisi waktu ya. Karena Anda berkejaran dengan perkembangbiakan bakteri yang terus bertambah banyak seiring berkembangbiaknya waktu. Informasi lain terkait bakteri, terutama bakteri patogen adalah mereka akan berbahaya bagi makanan dan bagi Anda jika jumlahnya banyak. Ketika mereka jumlahnya hanya sedikit, puluhan atau ratusan sel, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada kesehatan. Tapi ketika Anda biarkan mereka berkembang biak, apalagi mencemari makanan dan berkembang biak di makanan, tambah banyak, tidak Anda kontrol waktunya, Anda biarkan saja, itu mereka akan tambah banyak dan berbahaya. Jadi Anda harus kontrol waktu Anda menghandle makanan seefisien mungkin, lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang berikutnya, faktor yang keempat adalah temperature atau suhu. Nah, suhu ini biasanya terkait dengan bakteri, Anda akan diperkenalkan dengan istilah temperature danger zone atau zona suhu berbahaya. Temperature danger zone itu adalah kisaran suhu 5 sampai 60 derajat Celcius yang mana di suhu itu bakteri berkembang biak sangat pesat. Jadi ketika Anda mau menghambat perkembangbiakan bakteri, Anda harus mengontrol bakteri di suhu kurang dari 5 derajat Celcius atau lebih dari 60 derajat Celcius. Suhu kurang dari 5 berarti Anda bisa memasukkan makanan Anda ke dalam chiller atau ke dalam freezer, ya kan? Chiller suhu 0 sampai 5 derajat, sementara freezer suhu minus 18, minus 20 derajat Celcius. Bakteri bisa terkendali dan terhambat perkembangbiakannya di suhu rendah. Atau satu lagi di atas danger zone berarti above 60 degrees, di atas 60 derajat Celcius berarti bakteri mati gitu karena bagian besar bakteri itu struktur tubuhnya terdiri dari protein yang akan rusak oleh panas. Baik, faktor yang kelima adalah oksigen. Oksigen itu adalah salah satu faktor yang bisa mendukung perkembangbiakan bakteri karena mereka suka keberadaan dengan adanya oksigen mereka akan bisa berkembang biak seperti juga manusia. Jadi kalau Anda mau menghambat bakteri, Anda bisa kemudian memvakum kemasan makanan yang mau Anda simpan atau menutup dengan plastic wrap. Intinya mengendalikan akses oksigen ke makanan. Yang terakhir, faktor adalah moisture atau kelembaban. Jadi bakteri juga menyukai makanan dengan kadar air tinggi atau water activity tinggi. Jadi ketika Anda mau menghambat bakteri, makanan Anda, bahan mentah Anda harus diolah menjadi makanan yang kadar airnya lebih rendah. Misal Anda punya daging ayam yang kadar airnya tinggi sekitar 60%, lalu Anda ingin olah menjadi abon ayam atau kemudian misalkan menjadi chicken katsu gitu yang kadar airnya relatif lebih rendah, itu berarti nanti bakteri tidak mau berkembang biak di situ.
Jadi cara mengendalikan bakteri seperti yang tadi saya sampaikan bisa menggunakan FATTOM. Jika Anda bisa memahami tentang FATOM ini dan Anda menerapkannya ketika Anda bekerja, Anda nantinya bisa mencegah terjadinya foodborne illness. Baik, itu adalah materi tentang mikroorganisme atau bakteri patogen dan perkembangbiakannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.